Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Kembali lagi bersama saya Roy Arminfa di segmen Ruang Advokat Menjawab. Terima kasih kepada Sobat Ram yang telah mendukung channel kami. Dan hari ini saya akan menjawab komentar atau pertanyaan daripada Sobat Ram terkait dengan isu Baim Wong yang mana menggugat istrinya dan juga menggugat hak asuh anak. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang berhak atas hak asuh anak yang di bawah umur? Apakah Baim Wong atau istrinya? Nah, ini yang menjadi perdebatan, dan masalah seperti ini bukan masalah Baim Wong saja, tapi masalah yang terjadi masyarakat sering terjadi seperti ini. Ketika terjadi perceraian, terjadilah perebutan hak asuh anak. Nah, siapakah yang lebih berhak? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana hakim memutuskan suatu kasus seperti ini? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan daripada Sobat Ram terkait masalah hak asuh anak ini. Nah, kalau berbicara soal hak asuh anak, selama perkawinan itu dilangsungkan secara agama Islam, artinya akan tunduk kepada hukum Islam, sesuai dengan kompilasi hukum Islam, anak yang belum dewasa, yang di bawah 12 tahun atau belum memayis itu adalah hak ibunya. Nah, kalau kita berbicara soal hak ibunya, ada pengecualiannya di bawahnya atau di pasal selanjutnya, kecuali ada hal-hal yang ternyata membuat ibunya ini bisa dicabut hak asuhnya dengan pertimbangan, misalkan ya, satu, perbuatan ibunya atau tingkah laku ibunya membahayakan keselamatan anak misalkan ya, atau juga tidak bisa memberikan pendidikan, kemudian memberikan nilai-nilai yang baik kepada anaknya, atau tingkah lakunya ini cacat misalkan ya, itu mungkin akan menjadi pertimbangan kedua bagi hakim agar hak asuh anak itu berpindah kepada ayahnya. Nah, sebagai contoh pengalaman saya praktek menjadi advokat, ketika perebutan hak asuh anak oleh ayah, misalkan klien saya ayah, maka saya lihat dulu apakah ada alasan yang lebih kuat untuk kita mendapatkan hak asuh anak. Nah, jika alasannya, mohon maaf, seperti yang disampaikan oleh Baim Wong, istrinya selingkuh. Selingkuh ini konotasinya adalah bermain serong. Bermain serong ini bisa dalam konteks hukum itu dianggap biasa, ada juga yang dianggap itu benar-benar terbukti. Nah, kalau yang dianggap biasa itu contoh seperti apa? Misalkan benar ada suatu hari pasangan atau istrinya Baim Wong itu jalan dengan pria lain misalkan, atau makan sekedar ngedate gitu, maka ini dalam hukum dianggap biasa. Jadi ini tidak bisa menjadi senjata untuk mendapatkan hak asuh anak. Nah, tentu nanti bisa ditepis oleh pihak istri, tinggal bilang bahwa saya dalam demikian melakukan adalah pertemuan untuk merencanakan suatu bisnis dan lain sebagainya, sehingga alasan ini tidak kuat. Nah, kalau alasannya misalkan ada foto lagi bersama, misalkan foto sekedar, misalkan katakanlah selfie, itu juga bisa dibantah oleh pihak lawan. Ya, selfie hal yang biasa. Atau misalkan foto itu jadikan alat bukti, misalkan nanti tinggal dibantah bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti elektronik kalau tidak ada hasil laboratoriumnya gitu. Sehingga peluang Baim Wong untuk mendapatkan hak asuh anak dengan alasan istri berselingkuh ketika anaknya belum memayis ya, masih di bawah 12 tahun, maka kesempatannya sangat kecil. Jadi saya tidak mendahului putusan hakim, tetapi potensinya hak asuh anaknya ada pada ibunya, akan jatuh pada ibunya. Kecuali kalau Baim Wong bisa membuktikan kalau istrinya suka mabuk-mabukan ya, suka berzina ya, atau main judi, ya kemungkinan Baim Wong akan mendapatkan hak asuh anak. Atau istrinya gila misalkan ya, ini bisa jadikan sebagai alasan untuk mendapatkan hak asuh anak. Sepanjang cuma alasannya selingkuh, misalkan ada WA say hello sayang-sayang, itu tidak akan mempengaruhi putusan masalah hak asuh anak, tetapi itu akan menjadi dasar bagi hakim untuk memutus terjadinya perceraian. Namun perlu diingat, dalam kasus Baim Wong, ketika belum pisah rumah selama 6 bulan, kemungkinan gugatannya bisa NO, sama seperti kasusnya Andre Taulani juga NO. Karena apa? Karena di dalam pembuktiannya mereka belum pisah 6 bulan. Kenapa? Karena adanya SEMA Mahkamah Agung yang mewajibkan para pihak, jika alasannya itu perselisihan dan pertengkaran, wajib untuk pisah rumah seluruh 6 bulan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan,
untuk anak yang di bawah umur, di bawah 12 tahun, siapakah yang lebih berhak secara konteks hukum agama Islam? Maka yang berhak adalah ibunya. Kecuali ada keadaan-keadaan khusus seperti itu. Bisa saja ibunya kehilangan asuh anaknya ketika ibunya cacat secara moral seperti itu. Nah, itu tentu butuh pembuktian di persidangan. Kalau tidak hati-hati Mbak Im Gong memilih pengacaranya, atau pengacara juga tidak paham, ya tentu ini kemungkinan gugatan perceraiannya juga NO, dan kemudian hak asuh anak nggak akan dapat sama sekali. Meskipun saya yakin Mbak Im Gong punya uang, tetapi dalam konteks ini tidak berbicara soal uang, tetapi berbicara soal fakta hukum di persidangan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Sobat Ram. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.